semuanya, selamat siang rekan-rekan kami semua. Selamat datang di podcast Hidup Sehat. Sebelumnya kenalin, saya Clara Putri Albeliano sebagai host di podcast episode kali ini. Hari ini kita akan membahas nih tentang isu yang sering dianggap tabu namun sangat penting, yaitu bahaya seks dan pernikahan dini. Kali ini kita sudah kedatangan sosok wanita yang sangat menginspirasi, cerdas, tangguh, dan juga kreatif. Beliau adalah Nurdina Rahmatillah, mahasiswa keperawatan Universitas Dr. Sugandi. Mari kita sambut beliau dengan sangat hangat untuk membahas materi ini. Hai Kak Dina. Iya. Silakan dulu ya. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah sudi mengundang saya ke podcast Hidup Sehat. Hari ini saya senang sekali bisa datang ke sini. Semoga apa yang kita bahas dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke Kak, baik. Kita langsung aja ya Kak, mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu nih. Mengapa Kakak saat ini memilih pembahasan topik seks bebas dan pernikahan dini untuk pemaparan materi hari ini? Nah, saya memilih topik ini karena sangat penting bagi remaja yang saat ini lagi menganggap remeh dan biasa dalam kelakuan seks dan pernikahan dini. Data riset kesehatan di 2018 menunjukkan bahwa 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan usia 15-19 tahun mengaku pernah melakukan seks pranikah. Ditambah lagi pada tahun 2022 Indonesia tercatat masuk 10 besar negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia. Yang saya sudah lihat di bagian jurnal-jurnal yang saya sudah telaah ya Kak ya. Berarti pembahasan topik kali ini itu Kakak sambil melihat jurnal yang udah diteliti ya Kak. Mari langsung aja kita bahas tentang seks bebas. Apa sih sebenarnya yang memicu remaja itu terjerumus ke sana? Nah, ada temuan yang menarik nih Kak. Sebagian besar remaja melakukan seks bebas karena motif transaksional. Ini bukan selalu berhubungan, tapi seringkali didasari dengan sesuatu yang tidak dinyatakan, bahwa seks ditukar dengan dukungan materi, status sosial yang lebih baik, atau keuntungan lainnya Kak. Oh, berarti seks bebas ini gak cuma selalu berhubungan ya Kak, tapi juga dengan motif transaksional yang dimana nanti itu menguntungkan untuk kedua belah pihak. Mungkin dari gaya hidup digital ini apakah berpengaruh juga Kak? Wah, sangat berpengaruh Kakak. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang sangat penting dalam penggunaan media sosial terhadap perilaku seks bebas remaja. Selain itu, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu yang tinggi tanpa kontrol menjadi pemicu utama. Berarti remaja ini melakukan seks bebas itu karena kurang kontrol dari kedua orang tua ya Kak. Jadi seringkali pernikahan dini ini dianggap sebagai solusi untuk menghindari seks bebas. Mungkin dari sudut pandang medis, menurut jurnal yang Kakak pilih itu gimana ya Kak? Nah, itu semua sangat mitos yang berbahaya. Secara medis, kehamilan di bawah usia 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis Kak, dan memicu keadaan yang fatal. Bayangkan anak perempuan usia 10-14 tahun berisiko 5 kali meninggal saat hamil atau persalinan dibandingkan usia 20-24 tahun Kak. Berarti ini ya Kak, kalau hamil di usia muda itu bisa meningkatkan risiko kematian ya Kak. Mungkin untuk dampak jangka panjang lainnya bagi fisik si ibu muda itu bagaimana Kak? Nah, pernikahan dini bisa mengubah sel normal Kak. Mengubah sel normal anak menjadi sel ganas yang memicu infeksi, kandungan, dan kanker.
Belum lagi masalah anemia saat hamil yang menyebabkan tinggi angka kematian ibu dan bayi. Berarti resikonya itu sangat berpengaruh banget ya Kak, dampaknya itu sangat besar. Mungkin untuk kehidupan sosial mereka setelah nikah itu bagaimana Kak? Nah, sangat berprihatin ya Kak ya. Hanya sekitar 5,6% remaja lanjut sekolah setelah pernikahan dini. Pernikahan ini juga rentan memicu kekerasan dalam rumah tangga yang disebut juga KDRT ya Kak ya. Data menyebutkan 56% remaja perempuan mengalaminya. Seperti yang Kakak tadi bilang ya Kak, ada sebagian remaja yang gak lanjut untuk sekolah. Nah, mungkin ada kaitan eratnya ya Kak dengan kemiskinan nantinya itu. Nah, benar sekali Kakak. Status ekonomi keluarga memiliki pengaruh sangat penting terhadap motif pernikahan dini. Seringkali pernikahan dianggap strategi bertahan hidup secara ekonomi atau pelindungan anak gadis agar ada yang menjaga secara finansial, Kak. Iya, betul ya Kak. Kalau status ekonomi itu sangat berpengaruh besar untuk biaya kehidupan masa depannya setelah menikah dini. Untuk penutupnya, mungkin langkah nyata apa yang harus kita ambil Kak? Nah, kita butuh bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, harus masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi kesehatan reproduksi. Nah, dan orang tua juga harus menanamkan nilai agama sejak dini dan membangun komunikasi yang sangat empati dengan anak. Wah, luar biasa banget ya Kak. Terima kasih Kak Dina atas penjelasan yang udah detail banget nih, yang bisa dipahami oleh rekan-rekan kami semua. Sama-sama Kak Clara, semoga apa yang saya sampaikan dari awal tadi sampai sekarang bisa membantu merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif di Indonesia, dan semoga bermanfaat ya Kak ya. Ya Kak, baik begitu ya rekan-rekan kami semua. Sampai sini aja pembahasan podcast hari ini. Mungkin kalau kalian ada usulan nih topik episode selanjutnya, kalian bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.